Usai ditundanya sidang class action kasus gagal ginjal akut pada anak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kuasa hukum keluarga korban beberkan temuan kasus baru di wilayah Solo, Jawa Tengah. Salah satu kuasa hukum keluarga korban gagal ginjal akut, Tegar Putu Hena, menyampaikan penderita dalam kasus tersebut menunjukkan gejala serupa setelah meminum obat sirup jenis Praxion yang semula diklaim aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya. Di kotanya Pak Gibran itu ada satu korban meminum Praxion dan sekarang kondisi anaknya sudah mulai menunjukkan gejala seperti yang lain. Nah, ini satu hal saya pikir semakin menguatkan dugaan kita bahwa ada proses yang tidak transparan di sini. Kepala Bepom ya, harus membuka seterang-terangnya sebenarnya kerjanya apa. Menteri Kesehatan juga harus buka tuh. Selama ini mereka kerjanya apa? Apakah kerjanya menyelamatkan nyawa atau hitung-hitungan duit? Karena proses ini terus dan berulang. Nah, kami curiga ada juga kasus-kasus lain yang belum terbuka. Tadi kami baru menemukan satu, dan kami hari ini membuka posko ya, supaya korban-korban yang kepada siapapun, Bapak Ibu, yang anaknya sudah terlanjur meminum obat yang namanya Praxion kemarin itu, untuk segera speak up, supaya kasus ini terbuka. Praxion itu sudah dinyatakan aman, nyatanya beracun juga. Gitu loh. Nah, saya harus katakan bahwa kondisi kita adalah kondisi darurat, sehingga Presiden Joko Widodo harus turun tangan. Sudah tidak sanggup itu Menteri Kesehatan, apalagi Kepala Bepom. Ini harus Pak Jokowi langsung yang ngurus ini. Ya, apalagi kemarin kejadian yang bertemu dengan kami, yang berkomunikasi dengan kami itu di Solo, di kampungnya Pak Jokowi, kampungnya Pak Gibran, gitu loh. Sehingga Pak Jokowi, Pak Gibran harus turun tangan. Bang, terkait poskonya mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Aduan nanti dilayangkan kemana atau poskonya bertempat di mana? Nanti sementara ini bisa menghubungi kita via media sosial, bisa lewat akunnya PBHI, akun kami masing-masing dari kami juga bisa. Nanti kita akan share, nanti kita akan share hotline ya ke teman-teman media dan kita minta tolong untuk diumumkan. Karena kasus ini makin lama makin didiamkan makin bahaya. Anak-anak kita semua terancam. Jadi dari tim legal itu belum ada angka tuntutannya berapa ya? Sekarang kami sudah bentuk tim dan sudah mulai investigasi. Makanya kami temukan itu yang di Solo. Di Solo kami temukan. Nanti mungkin yang lain akan mengikuti juga. Proses investigasi kita lakukan terus. Jadi dugaannya lebih dari 3 gitu ya, Bang? Korban yang terbaru. Kita belum tahu, tapi mungkin saja kalau proses CPOB dan standar yang kita desak itu justru pertanyaan itu penting. Mungkin ada obat-obat lain atau tidak. Nah, ini tugas DPR segera panggil BPOM sama Menteri Kesehatan untuk memastikan mereka kan udah menceklis tuh daftar obat yang aman, mana yang enggak, mana yang enggak. Itu harus dicek gitu. Apakah benar ataukah jangan kemudian ada dari obat yang dikatakan aman itu masih mengandung zat racun. Nah, ini yang saya katakan. Benar tadi bahwa DPR dan Presiden nggak bisa tinggal diam, harus segera panggil tuh Kepala BPOM dan Menteri Kesehatan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi obat yang menjadi bermasalah, tapi hanya bisa dicek lewat kualitas cek yang baik oleh DPR dan pemerintah. Dengan kasus baru yang ada ini, menurut saya legitimasi Kepala BPOM menjadi rendah. Bahwa kemarin menyatakan, terus yang kedua legitimasi Menteri Kesehatan juga menjadi rendah. Kami menyatakan sudah selesai berhenti, tapi masih ada faktanya. Ini tragedi ya, ini soal serius. Jangan kemudian nanti minggu depan, 2 minggu lagi ada situasi yang berlarut-larut karena ada kemungkinan obat-obat yang lain yang masih bermasalah. Jadi buat saya, kalau saya jadi presiden hari ini saya panggil Kepala BPOM Menteri Kesehatan, saya pastikan tanyakan apakah Anda 1000% yakin obat yang beredar ini tidak ada lagi yang bermasalah dan bisa beracun seperti obat-obat sebelumnya. Itu harus dilakukan dan DPR dan Presiden harus panggil itu supaya kemudian tidak ada lagi kekhawatiran, ketakutan kita buat anak-anak kita kalau kemudian minum obat atau buat kita sendiri. Ini jadi soal. Nah, kedua, saya mendesak ya Barreskrim Mabes Polri segera mengusut kasus terbaru terkait 2 hal ini. Itu produsennya siapa itu? Mengecek. Jadi Barreskrim Mabes Polri jangan berhenti di 2 produsen ya. Atau yang terbaru ada dua orang lagi kan ya, yang 4 orang yang diproses hukum. Dengan kasus baru ini Barreskrim saya berharap proaktif untuk mengusut kasus yang terbaru ini hingga tuntas, termasuk terhadap produsen dan lain sebagainya. Dan juga jangan berhenti terhadap produsen, terhadap instansi-instansi yang terkait harus bisa dikejar itu.
khususnya mereka-mereka yang tadi dikatakan memberikan izin legal terhadap peredaran obat tersebut yang ternyata mengandung racun. Itu harus dicek, termasuk dugaan kepada BP POM harus dicek dan diproses secara hukum seberapa jauh kemudian dugaan keterlibatan terhadap proses ini dalam konteks pembiaran. Gitu ya. Pak, definisi kritis yang dialami pasien seperti apa Pak setelah yang meninggal? Definisi kritisnya seperti Definisi apa? kritis tidak ada satupun organ yang dapat dioperasionalisasikan, bahkan penglihatan juga tidak bisa difungsikan, respon juga sangat rendah, jadi hanya tergeletak mulai tertidur gitu. Fungsi-fungsi karena yang diserang nomor satu adalah fungsi syaraf. Jadi ketika fungsi syaraf itu diserang maka merusak fungsi organ-organ sensorik yang lainnya. Dengan pemberitaan ini seandainya nanti ada korban-korban lagi bisa untuk menghubungi tim Bapak? Ya silakan hubungi tim kami, ada beberapa kontak termasuk kantor PBI juga. Silakan. Dari ibu korban langsung. Iya. Saya rasa benar-benar di sini tidak ada